Sejumlah proyek infrastruktur akan dibangun di Sumatera Barat mulai tahun ini hingga 5 tahun ke depan. Nilai total sejumlah proyek ini dapat mencapai 10 triliun rupiah, bahkan lebih. Informasi tentang proyek-proyek infrastruktur ini terungkap saat kunjungan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade bersama Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Triyono Junoasmono dan Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Kuncoro ke Sumbar dalam pekan ini. Beberapa proyek diantaranya telah melewati sejumlah proses atau tahapan seperti flyover Sitinjau Lawik dan kelanjutan jalan tol Padang Pekanbaru. Sementara itu, satu proyek dalam proses sosialisasi yakni pembangkit listrik tenaga surya terapung di Danau Singkarak. Kemudian 2 proyek lagi, yakni 2 flyover di Kota Padang baru masuk tahap pengusulan dan akan dilanjutkan dengan pengkajian teknis di Kementerian PU. Proyek ini mencapai panjang 2,7 km hingga kawasan panorama 1 dengan anggaran hampir 2,8 triliun. Tahap pertama ini direncanakan akan memakan waktu selama 2 tahun dan ditargetkan selesai pada 2027. Proses pembangunan tahap pertama ini akan segera dimulai, sebab pemenang lelang telah ditetapkan pada November 2024 lalu dan dimenangkan oleh PT Hutama Karya. BUMN ini pun telah membentuk badan usaha pelaksana BUP pada akhir 2024 lalu dan sudah ditandatangani oleh Menteri BUMN. Menurut Andre Rosiade, proyek ini sudah dilaporkan ke Menteri PU Dodi Hanggodo. Sekarang prosesnya ada di meja Dirjen Bina Marga untuk mempersiapkan kontrak dan tinggal administrasi saja. Setelah flyover tahap 1 selesai, langsung dilanjutkan pembangunan tahap kedua sepanjang lebih kurang 4 km hingga kawasan panorama 2 dengan total anggaran 3 triliun. Direncanakan pembangunan flyover Sitinjau Lawik tahap 2 ini akan dimulai pada 2027. Soal flyover tahap 2 ini, kata Andre, ia pun sudah melaporkan dan mendapat izin dari Menteri PU Dodi Hanggodo. Sebagai buktinya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Triyono Junoasmono ikut meninjau rencana tahap 2 bersama Andre. Flyover Sitinjau Lawik rencananya juga akan dilengkapi dengan rest area. Ini dilakukan untuk mengantisipasi agar badan jalan tidak digunakan oleh masyarakat untuk berdagang seperti yang terjadi di flyover Kelok 9 di Kabupaten 50 Kota. Sebab keberadaan pedagang yang sulit dikendalikan akan membahayakan. Selain itu, jalur lama yang saat ini digunakan setelah flyover dibangun tetapi bisa dilewati oleh pengendara. Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Kuncoro mengatakan proyek flyover Sitinjau Lawik ini telah melalui proses yang cukup panjang. Ia menegaskan Hutama Karya selaku pelaksana proyek siap melaksanakan proyek ini dengan sebaik-baiknya. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Triyono Junoasmono menyambut baik proyek flyover Sitinjau Lawik yang dibangun melalui skema KPBU. 2 proyek flyover di Jalan Bypass Kota Padang ini merupakan usulan terbaru, sehingga prosesnya akan didahului dengan pengkajian dan berlanjut dengan sosialisasi. Keberadaan flyover di 2 persimpangan di Jalan Bypass ini memang sangat mendesak. Soalnya jalur ini merupakan urat nadi ekonomi Kota Padang dan Sumbar. Jalur bypass merupakan jalan yang biasanya dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat dan besar menuju Pelabuhan Teluk Bayur dan di ujung lainnya ada Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian jalur ini beririsan dengan jalur menuju pabrik PT Semen Padang dan kampus Universitas Andalas yang juga merupakan jalur sibuk. Sejauh ini belum bisa ditaksir berapa anggaran yang dibutuhkan untuk 2 flyover yang akan dibangun dengan skema KPBU ini. Hanya Kementerian PU mengharapkan jika 2 proyek flyover ini disetujui, maka dukungan Pemda dan masyarakat sangat dibutuhkan, utamanya dalam hal pembebasan lahan. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung di Danau Singkarak akan dibangun oleh PT PLN Indonesia Power bersama investor PT Indo Acwa Tenaga Singkarak.
Proyek pembangunan PLTS akan dilaksanakan sebanyak 3 tahap. Pertama, tahap pengembangan, lalu tahap konstruksi, dan terakhir tahap operasi. Pihak investor berjanji akan memberikan sejumlah manfaat untuk masyarakat sekitar. Dapaun investasi yang ditanamkan untuk proyek PLTS ini sekitar 855 miliar untuk 25 tahun. Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra menyampaikan PLTS Terapung Singkarak akan punya kapasitas pembangkit sebesar 50 MW AC. Ia menegaskan proyek tersebut telah melewati feasibility study, pengurusan perizinan dan telah dinyatakan sebagai proyek strategis nasional PSN. Menurut Edwin, saat beroperasi, listrik akan disalurkan melalui interkoneksi 150 kV ke GI Padang panjang 150 kV. Saat ini PT Hutama Karya dan anak perusahaannya, PT Hutama Karya Infrastruktur tengah menuntaskan jalan tol Padang Pekanbaru ruas Padang Sicincin sepanjang 36,6 km. Jalan tol pertama di Sumbar ini telah diuji coba dan sempat dibuka fungsional untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Dalam waktu tak lama lagi, jalan tol ini akan rampung. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyampaikan pembangunannya akan dilanjutkan untuk ruas Sicincin Bukit Tinggi. Ia pun menepis informasi soal pengalihan trase jalan tol tersebut yang sempat diusulkan Pemprov memutar ke tanah datar. Kepastian trase tol Sicincin Bukit Tinggi tetap seperti rencana awal, kata Andre, merupakan hasil diskusi dirinya dengan Hutama Karya. Adapun pembiayaannya, lanjut Andre menunggu penugasan pemerintah melalui penyertaan modal negara tahun 2026 cair. Ia menegaskan tol Sicincin Bukit Tinggi menjadi prioritas dikarenakan bukan hanya langganan macet, tapi juga rawan terjadi bencana alam. Kemudian juga mendukung pariwisata. Berikutnya, setelah tol Sicincin Bukit Tinggi rampung, akan dilanjutkan lagi pembangunan tol Bukit Tinggi Payakumbuh dan ruas tol Payakumbuh Pangkalan. Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Kuncoro berharap kelanjutan pembangunan jalan tol Sicincin Bukit Tinggi dapat segera dilaksanakan. Secara prinsip, Kuncoro menyatakan pihaknya siap mengerjakannya. Selain proyek-proyek tersebut, juga akan ada proyek perbaikan jalan, diantaranya jalan air dingin yang menghubungkan Kabupaten Solok-Solok Selatan dan jalur Payakumbuh Lintau Tanah Datar. Nah, itulah informasi deretan proyek infrastruktur yang akan dibangun di Sumatera Barat. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.